Wabarakatuh. Kali ini kita mempelajari perhitungan pajak kembali ya. Kemarin kita mempelajari perhitungan pajak progresif PPh 21. Sekarang kita mempelajari perhitungan pajak pegawai tidak tetap. Nah, sebenarnya Bu Oci pernah ngasih file, dan file itu jangan sampai hilang ya. Ini screenshotan dari file tersebut. Kalian harus benar-benar memahami isi materi tersebut. Nah, berkenaan dengan potongan PPh 21. Nah, di situ ada penghasilan kena pajak yang berlaku sebagai berikut: pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, bukan pegawai. Nah, terus kalian lihat di nomor 3-nya itu ada 50% dari jumlah penghasilan bruto bagi bukan pegawai. Nah, nanti bakalan kita aplikasiin di perhitungan. Dan selanjutnya kalian baca lagi aja ya di materi yang Bu Oci kasih. Selanjutnya, nah, dilihat dari nomor 6 itu ada penghasilan tidak kena pajak atau kita singkat disebutnya dengan PTKP. Ini harus benar-benar kalian hafalkan ya. Yang pertama itu 54 juta untuk diri wajib pajak pribadi. Yang kedua 4.500.000 tambahan wajib pajak kawin. Nah, kalau kamu nih udah kawin nih berarti 54 juta ditambah 4.500.000. Nah, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabungkan dengan suami. Yang D-nya itu 4.500.000 jika setiap anggota keluarga, saudara atau keluarga semenda dalam segaris turunan lurus anak angkat menjadi tanggungan penuh. Jadi misalnya nih kalian udah nikah, terus kamu aja yang bekerja, ditambah kamu punya anak, berarti 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah lagi 4.500.000. Kalian mesti ingat PTKP. Selanjutnya ini kalian bisa baca ya. Langsung ke tarif pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan juga harus kalian hafalkan. Kurang dari 50 berarti tarif pajaknya 5%. 50 sampai 250 berarti tarif pajaknya 15%. 250 sampai dengan 500 juta itu tarif pajaknya 25%, di atas 500 juta itu tarif pajaknya 30%. Berarti semakin tinggi lapisan penghasilan, maka semakin tinggi juga tarif pajaknya. Selanjutnya, ini perhitungan pajak progresif minggu kemarin. Insya Allah kalian udah bisa ya, tapi tolong dipahami kembali dan dipelajari kembali. Sekarang kita ke perhitungan pasal 21 untuk karyawan tetap. Bu Oci nggak bikin video yang untuk coret-coretnya, tapi kalian perhatikan tabel 1.3 contoh perhitungan pasal PPh 21 untuk karyawan tetap. Nah, gaji pokok di situ sudah tertera 6 juta. Tunjangan lain berupa uang lembur yaitu 2 juta. Ya. Nah, kalian bisa baca di ringkasan yang di atas ya. Dia diketahui dia ini menerima gaji 6 juta, terus pensiunannya bla 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 bla. Nah, kita aplikasiin ke dalam tabel. Yang tadi gaji pokoknya 6 juta, tunjangan lainnya uang lemburnya tertera 2 juta. Nah, di situ ada JKK. JKK itu jaminan kecelakaan kerja kalau nggak salah. Biasanya sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Di situ udah tertera 0,24%, yang JK-nya 0,3%. Dihitung dulu. Nah, coba dihitung dulu dari gaji pokok. Soalnya Bu Oci juga belum tahu nih JKK itu dapatnya dari mananya. Tapi kalau nggak salah dia dari gaji pokok. Nah, dihitung dulu si JKK sama JK-nya. Setelah dapat, dihitungnya dari gaji pokok ya, dikalikan 6 juta.
Setelah dapat, nah baru ditambahkan semuanya. Gaji pokok, tunjangan lainnya, JKK dan JK. Ditambahin dapatlah 8.032.400. Nah, itu adalah penghasilan bruto kotor. Sekarang kita pengurangan. Yang tadi kalau kalian baca ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu maksimal itu 5%. Jadi 5% dikalikan penghasilan bruto yang tadi sama dengan 401.620. Ada iuran JHT yaitu jaminan hari tua. Dari gaji pokok berarti dikaliin 2% dikalikan 6 juta sama dengan 120. Nah, ada lagi jaminan pensiun. Tadi jaminan pensiun itu di atas itu tertera 1% dari gaji pokok. Berarti 1% dikalikan 6 juta sama dengan 60.000. Nah, tambahin dulu tuh yang biaya jabatan JHT sama JP. Tambahin totalnya itu 581.620. Barulah dikurangi sama yang di atas, sama si penghasilan bruto. Penghasilan bruto dikurangi yang tadi tuh iuran tadi. Berarti penghasilan neto sebulan 7.450.780. Nah, sampai sini paham ya? Udah kayak gitu nih, udah dapat penghasilan neto setahun. Nah, setahun itu sebulan, mohon maaf. Udah dapat penghasilan neto sebulan, baru kita cari untuk per tahunnya. Berarti dikalikan 12 bulan. 7.450.780 dikalikan 12 sama dengan sekian tuh 84 juta bla 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 bla. Nah, di sini ada penghasilan tidak kena pajak PTKP. Dia ini sudah menikah, dia ini sudah memiliki pekerjaan atau wajib pajak, berarti 54 juta. Nah, terus kita kurangi penghasilan kena pajak setahunnya, berarti 89 juta yang tadi dikurangi 54 juta. Nah, berapa tuh? 35.409.360. Kita bulatkan menjadi 35.409.000. Berapa sih PPh terutangnya? Kita kembali lagi ke lapisan penghasilan. Tadi di bawah 50 juta berarti kita kalikan 5%. Berarti 5% dikalikan 50 juta sama dengan 1.770.000. Nah, selanjutnya itu baru kita bagi 12 bulan sama dengan 147.538. Mohon maaf, nah ini kayaknya di buku ini, materi ini kayaknya salah. Itu 5% itu harusnya bukan dikalikan 50 juta. Harusnya itu dikalikan 35 yang tadi. 35 yang kita udah bulatkan, 35.409.000. Kita kalikan dapatnya 1.770.450. Kita mau cari nih per bulannya berapa, kita bagi 12, dapatnya 147.538. Sampai sini mengerti? Selanjutnya ya, kita menghitung pegawai tidak tetap.
Diketahui, Wijaya merupakan seorang pegawai lepas yang bekerja dari CP Manunggal dengan penghasilan 6 juta. Dari ilustrasi tersebut, maka besarnya pajak yang dibayarkan sebagai berikut. Tadi, bila dia bukan pegawai tetap, maka harus dikalikan 50%. Berarti 50% dikalikan 6 juta. Dan karena penghasilannya di bawah dari 50 juta, berarti dikalikan 5%. Sama dengan 150.000. Nah, kalau orang, mohon maaf ya, kalau orang yang tidak kerja di perusahaan atau dia pekerja lepas, biasanya dia itu tidak memiliki NPWP. Jadi bagi orang yang tidak memiliki NPWP, ada rumusnya nak, dikalikan lagi 120%. Berarti 150.000 di atas dikalikan 120%. Hasilnya 180.000 rupiah. Nah, itu ya penjelasannya. Sampai sini mengerti? Semoga mengerti ya nak. Selanjutnya kita akan berhitung berkenaan dengan PPh 21 yang telah dipotong oleh perusahaan. Sebenarnya ini gabungan dari yang sebelumnya ya. Contohnya nih, dia gajinya itu setahun. Sebenarnya ada ininya ya, mohon maaf. Sebenarnya dia ada yang di bawah itu nomor 4 ada ceritanya ya, atau ilustrasi dari pajak tersebut. Gajinya 129 juta dalam setahun. Tunjangan hari rayanya 11 juta. Nah, dia pengen cari nih biaya jabatannya. Ingat ya, biaya jabatannya berarti kita kalikan 5%. 129 juta dikalikan 5% sama dengan 6 juta. Itu batas maksimal biaya jabatan. Penghasilan neto berarti sama dengan gaji yang tadi itu setahun ditambah THR dikurangi biaya jabatan. Berarti 129 ditambah 11 juta dikurangi 6 juta. Hasilnya 134.000 rupiah. Astagfirullahaladzim, 134 juta rupiah. Nah, udah dapet tuh 134. Kita sekarang menghitung PTKP. PTKP-nya itu, dia itu udah nikah nak, ya. Dia itu udah nikah dan dia memiliki wajib pajak ya, pajak wajib pribadi. Berarti 54 juta ditambah 4.800.000, berarti 58.500.000. Nah, penghasilan neto yang tadi tuh yang di atas 134 juta dikurangi sama PTKP-nya 58.500.000 sama dengan 75.500. Baru kita ke PPh 21-nya. Yang tadi di bawah 50 juta atau sampai dengan 50 juta berarti dikalikan 5%. Nah, 75.500.000 ini kita ambil 50% dulu, 50 juta dulu. Kita ambil 50 juta, terus kita kaliin 5%. Ditambah sisa dari pengurangan tadi tinggal 25.500, kita kalikan 15%. Karena kenapa dikalikan 15%?
karena di atas 50 ya, 50%, 50 juta. Nah, kita lihat di sini, berarti hasilnya 2.500.000 ditambah 3.825 sama dengan 6.325.000. Itu adalah PPh 21 per tahun. Misalnya dicari gini, berapa PPh 21 per bulan? Berarti kalian harus membaginya 12 bulan. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini kita menghitung PPh 25. Ya. Kalau untuk PPh 25 insya Allah saya akan mencoba, tapi takutnya ada salah dikit. Insya Allah nanti minggu depan saya revisi kembali ya. Di sini ada penghasilan dari pekerjaannya 134 juta. Penghasilan lain-lainnya 45 juta. Ditotalin dulu tuh nak, jadi 179 juta. Nah, kita menghitung PTKP lagi. Dia itu wajib pajak dan sudah menikah. Atau K itu kalian lihat tuh PTKP 2016 K strip 0. Berarti dia udah kawin. Berarti totalnya 58.500.000. PKP-nya berarti yang di atas dikurangi PTKP, totalnya 120.500.000. Nah, terus PPh terutangnya bentar saya baca dulu ya. Terus PPh terutangnya yang tadi itu loh nak, berarti kita kalikan 5% dulu, terus 15%. Nah itu yang kita dapat 13 jutanya. Nah ada dipotong pihak lain. Nah, terus pajak yang harus dibayar sendiri. Terus PPh 25. Nah, hasilnya KB atau LB PPh 29. Pasal 29. PPh pasal 25 tahun berikutnya sekian, pembulatannya menjadi 562.000. Oke, sebenarnya saya belum memahami betul yang PPh 25 ini. Insya Allah minggu depan saya coba lagi ya untuk belajar kembali. Oke, semangat buat kalian. Terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum.